Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jumlah. Mohon tenang, mohon tenang. Jumlah. Momen saling bertanya, menanggapi, dan lucu pun terjadi dalam sesi debat calon wakil presiden 2024. Ya, Gus. Jumlah. Mohon tenang, mohon tenang. Dari momen mikrofon yang tergelincir jatuh, momen saat Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak bisa menjawab pertanyaan dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu? Hingga Gibran bertanya kepada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengenai regulasi Carbon Capture Storage CCS. Namun Mahfud justru menjawab dengan teknis mengenai prosedur pembuatan regulasi. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk Carbon Capture and Storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dalam salah satu sesi paparan visi pun ada yang tak kalah menarik dan menjadi sorotan, yaitu bagaimana Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar sering menggunakan kata selepet. Hal ini diucapkan Caimin sebagai cara dirinya mengekspresikan agar hal yang bakal dilakukan dapat berjalan dengan baik. Karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Berikut momen lucu dan menarik saling bertanya dan menjawab pada debat Cawapres pada 22 Desember 2023. Jumlah. Mohon tenang. Mikrofon Muhaimin Iskandar terjatuh. Mulanya Cawapres nomor urut 2 bertanya soal banyaknya proyek di Solo ketika Gibran menjadi wali kota. Kemudian Caimin pun meminta tips dan triknya kepada Gibran. Namun saat Gibran tengah menyampaikan jawabannya, terlihat Gibran menahan tawa dan jawabannya sedikit terhenti karena kejadian mikrofon jatuh. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Itu. Cukup? Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah. Mohon tenang. Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat.
Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Kemudian Cak Imin tidak bisa menjawab pertanyaan dari Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Mulanya Cak Imin bertanya kepada Gibran soal bagaimana peran Cak Imin untuk menaikkan peringkat Indonesia dalam SGIE atau State of Global Islamic Economic. Tetapi Cak Imin tampak kebingungan terkait pertanyaan Gibran tersebut. Kemudian Gibran pun mengajarkan dan menjelaskan kepada Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Terkait pertanyaan tersebut, pada kesempatan itu Gibran pun meminta maaf kepada Muhaimin apabila pertanyaannya itu terlalu sulit. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya Gibran bertanya soal regulasi CCS kepada Mahfud. Namun Mahfud justru menjawab dengan teknis mengenai prosedur pembuatan regulasi. Menjawab pertanyaan Gibran, Mahfud mengatakan bahwa regulasi tidak harus spesifik kecuali proyek regulasi sudah ada. Menurutnya yang terpenting untuk mengatur CCS maupun proyek lainnya adalah sistem pengawasan keuangan. Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan hal baru, jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Tenang. Harap tenang. Kita lanjutkan.